China baru saja meluncurkan model AI dengan 1 triliun parameter. Dan bagian yang mengejutkan adalah model ini justru menjadi lebih cepat dan lebih pintar setelah mengurangi sepertiga dari parameter yang ada. Saat ini, model ini mengungguli beberapa sistem AI terbesar dalam tugas-tugas dunia nyata. Jadi, apa sebenarnya yang mereka bangun? 1 triliun parameter, tapi sebenarnya tidak. Model ini disebut Yuan 3.0 Ultra yang dikembangkan oleh Yuan Lab AI. Sekilas, angka-angkanya terdengar gila. Ia memiliki sekitar 1 triliun parameter total. Namun, inilah yang mengejutkan. Hanya sekitar 68,8 miliar yang benar-benar aktif saat dijalankan. Itu sudah menempatkannya di antara sistem AI terbesar yang pernah dibangun. Tetapi kisah sebenarnya bukanlah tentang menjadi lebih besar. Ini tentang menjadi lebih pintar dengan menjadi lebih kecil, mematahkan tren lebih besar, lebih baik. Selama bertahun-tahun, AI mengikuti aturan sederhana, tingkatkan semuanya. Lebih banyak parameter, lebih banyak GPU, lebih banyak komputasi, lebih besar berarti lebih baik. Yuan Lab mengambil arah yang berlawanan. Mereka memulai dengan model yang lebih besar sekitar 1,5 triliun parameter dan kemudian menghapus sebagian besar darinya selama pelatihan. Sekitar 33% dari model tersebut dipangkas. Dan entah bagaimana, hal itu membuatnya lebih cepat. Efisiensi pelatihan meningkat hampir 50%. Jadi, bagaimana penghapusan sepertiga dari model dapat membuatnya berkinerja lebih baik? Ide kuncinya, campuran pakar Yuan 3.0 Ultra dibangun menggunakan sistem yang disebut campuran pakar. Alih-alih satu jaringan saraf raksasa yang melakukan segalanya, model tersebut dibagi menjadi banyak jaringan khusus yang lebih kecil yang disebut pakar. Ketika sepotong teks masuk, model tidak mengaktifkan semua pakar. Ia hanya memilih beberapa yang paling relevan. Bayangkan seperti perusahaan dengan ribuan spesialis. Anda tidak menugaskan setiap karyawan untuk setiap tugas. Anda mengarahkan setiap masalah kepada orang-orang yang paling cocok untuk itu. Hal ini memungkinkan sistem untuk berkembang pesat tanpa menggunakan daya penuh setiap saat. Masalah tersembunyi, namun arsitektur ini memiliki kekurangan. Tidak semua ahli sama bermanfaatnya. Beberapa menangani sebagian besar beban kerja, yang lain hampir tidak melakukan apa pun. Selama pelatihan, para peneliti memperhatikan sebuah pola. Awalnya, semuanya kacau. Token bergerak secara acak di antara para ahli. Namun seiring waktu, sistem menjadi stabil. Sekelompok kecil ahli menjadi sangat aktif. Sisanya memudar ke latar belakang. Wawasan itu mengubah segalanya. Terobosan menghapus ahli yang lemah lialeh, mempertahankan semua ahli. Yuan Lab membangun sistem untuk menghapus ahli yang lemah selama pelatihan. Metode ini disebut pemangkasan ahli adaptif lapisan. Model terus melacak seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan setiap ahli. Jika seorang ahli secara konsisten memproses sangat sedikit token, ia akan ditandai. Jika kontribusinya hampir tidak ada, ia akan dihapus sepenuhnya. Awalnya, setiap lapisan memiliki 64 ahli. Setelah pemangkasan, hanya tersisa sekitar 48. Hal itu saja sudah menghilangkan sejumlah besar komputasi yang tidak terpakai. Memperbaiki masalah kepo, namun ada masalah lain. Model-model besar ini berjalan di banyak GPU. Jika beberapa expert melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain, GPU tertentu menjadi kelebihan beban sementara yang lain menganggur. Hal itu membuang daya. Jadi tim memperkenalkan sistem kedua, penataan ulang expert. Sistem ini
mendistribusikan kembali expert di seluruh GAPEPU berdasarkan beban kerja. Expert yang sibuk disebar, expert yang menganggur dikelompokkan secara berbeda. Hasilnya, performa yang seimbang di seluruh sistem. Peningkatan performa ketika pemangkasan dan penataan ulang bekerja bersama. Peningkatannya sangat besar. Performa pelatihan meningkat dari sekitar 62 menjadi 92 teraflops per GAPETU, itu hampir peningkatan 49%. Secara kasar, 32% berasal dari penghapusan. Expert yang tidak terpakai .15 berasal dari penyeimbangan beban yang lebih baik. Secara sederhana, model menjadi lebih cepat dengan mengurangi pekerjaan yang tidak perlu. Apakah kinerjanya masih baik? Kekhawatiran utama adalah akurasi. Jika Anda menghilangkan bagian-bagian dari model, bukankah kinerjanya akan memburuk? Anehnya, tidak. Para peneliti menguji ini terlebih dahulu pada model yang lebih kecil. Bahkan setelah menghilangkan banyak ahli, kinerja tetap hampir identik. Dalam beberapa kasus, bahkan meningkat. Mengapa? Karena para ahli yang tersisa menjadi lebih terspesialisasi dan efisien. Alih-alih memaksakan keseimbangan, sistem tersebut hanya menghilangkan apa yang tidak berfungsi. Meningkatkan skala ide mereka mendorong ini lebih jauh. Menggandakan jumlah ahli masih berhasil. Bahkan dengan pemangkasan yang agresif, kinerja tetap kuat. Sementara efisiensi meningkat. Akhirnya, mereka menerapkan semuanya ke sistem penuh, model akhir, 103 lapisan, 1 triliun total, parameter 68, 8 miliar. Parameter aktif dilatih di ratusan chip, mengajari model untuk berpikir lebih cerdas setelah membangun model dasar. Tim fokus pada peningkatan penalaran. Mereka memperkenalkan sistem yang disebut mekanisme penghargaan penghambatan refleksi. Ini menargetkan masalah umum dalam AI. Terlalu banyak berpikir. Terkadang model menghasilkan rantai penalaran yang terlalu panjang. Bahkan untuk pertanyaan sederhana, itu membuang waktu dan daya. Komputasi. Sistem ini memberi penghargaan pada jawaban yang lebih pendek dan efisien. Jika model menggunakan terlalu banyak langkah penalaran, ia akan dihukum. Hasilnya, jawaban yang lebih baik dengan lebih sedikit kata-kata. Akurasi meningkat sekitar 16%. Respons panjangnya berkurang sekitar 14%. Kinerja di dunia nyata saat diuji pada tugas-tugas dunia nyata. Model ini berkinerja sangat baik. Model ini menunjukkan hasil yang kuat dalam pencarian dokumen pemahaman tabel ringkasan penalaran basis data tugas, pengkodean, dan matematika dalam beberapa tolok ukur. Model ini menyamai atau mengungguli sistem AI tingkat atas, bukan hanya secara teori, tetapi juga dalam aplikasi praktis. Mengapa ini penting? Ini bukan hanya tentang satu model. Ini mewakili pergeseran dalam cara AI dibangun. Alih-alih meningkatkan skala secara membabi buta, kita memasuki fase optimasi. Arsitektur yang lebih cerdas, penggunaan sumber daya yang lebih baik, lebih sedikit pemborosan, kinerja yang lebih baik, dan itu mengubah segalanya. Gambaran yang lebih besar selama bertahun-tahun. Perlombaan AI adalah tentang siapa yang dapat membangun model terbesar. Sekarang, perlombaan ini menjadi tentang siapa yang dapat membangun model yang paling efisien. Karena dalam jangka panjang, efisiensi adalah kunci kemenangan. Biaya lebih rendah, pelatihan lebih cepat, penyebaran lebih luas, dan dampak nyata yang lebih besar. Kesimpulan akhir yang dapat ditindaklanjuti. Jadi, apa yang harus Anda ambil dari ini? Masa depan AI bukan hanya tentang model yang lebih besar. Ini tentang sistem yang lebih cerdas. Sistem yang tahu apa yang harus digunakan dan apa yang harus diabaikan. Jika Anda bekerja di bidang teknologi, konten, atau bidang digital apapun,
Ini penting, karena gelombang AI berikutnya tidak hanya akan kuat. Ini akan dioptimalkan, dan orang-orang yang memahami cara kerjanya akan menjadi orang-orang yang paling diuntungkan. Pertanyaannya, bukan lagi seberapa besar AI dapat berkembang. Pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa efisienkah AI dapat menjadi?